Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nur Ilyas dengan NIM 2303010094. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS data mining. Pada tahap pertama, kita harus menginstal library yang diperlukan agar proses klarifikasi dan balancing data dapat dijalankan. Kita install terlebih dahulu. Nah, untuk proses setelah menginstal library, proses selanjutnya yaitu import library. Seluruh library digunakan diimpor di awal, mulai dari Pandas dan NumPy untuk mengolah data, scikit-learn untuk proses machine learning dan evaluasi, imbalance learn untuk smooth, hingga Matplotlib untuk visualisasi. Kita jalankan terlebih dahulu. Sudah selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu upload dataset. Kita choose file. Kita memilih dataset terlebih dahulu. Datasetnya ini berupa zip. Kita upload. Nah, di sini sudah menampilkan datasetnya. Kemudian proses keempat yaitu data understanding dan cleaning. Sebelum dilakukan klasifikasi, kualitas data dicek terlebih dahulu, termasuk mengecek missing value dan menghitung nilai nol yang tidak wajar pada atribut-atribut medis yang tidak penting. Kita sudah melakukan cleaning terlebih dahulu. Kemudian ke proses selanjutnya, data preparation. Nilai 0 pada atribut medis dianggap tidak valid sehingga baris data tersebut harus dihapus. Mengikuti langkah data preparation. Kemudian yang keenam, proses encoding. Proses encoding ini bersifat antisipatif, memastikan bahwa jika ada kolom bertipe teks, data tersebut tetap dapat diproses oleh algoritma. Kita jalankan. Kemudian proses ketujuh, tentukan target. Data dipisahkan menjadi fitur sebagai input dan outcome sebagai target, sekaligus dicek distribusi kelasnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian proses ke-8 yaitu split data. Proses split data sudah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Budi Dwi Gantara dengan NIM 2303010266 akan melanjutkan penjelasan. Proses yang selanjutnya adalah ke-9 yaitu menyeimbangkan data. Smooth digunakan agar jumlah data pasien diabetes dan non-diabetes pada data training menjadi seimbang, sehingga model dapat belajar secara lebih adil. Kita mulai codingnya. Kemudian untuk proses yang ke-10 yaitu training data dengan tenfold cross validation. Decision tree classifier. Proses ini menghasilkan evaluasi performa model yang lebih stabil dan tidak bergantung pada satu kali pembagian data saja. Kita mulai prosesnya. Kemudian untuk proses ke-11 yaitu train final module.
Model yang sudah dilatih kemudian digunakan untuk memprediksi data testing untuk menghasilkan PRED-DT dan PRED-NB. Mulai kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap ke-12 adalah evaluasi dengan test set. Classification report memberikan gambaran yang lebih lengkap dibanding hanya melihat akurasi karena turut mempertimbangkan precision dan recall pada masing-masing kelasnya. Dan kita mulai dan muncul hasil evaluasi test setnya. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu confusion matrix. Confusion matrix dari kedua model akan ditampilkan secara berdampingan menggunakan dua subplot masing-masing menunjukkan jumlah true positif dan true negatif atau prediksi yang benar, lalu ada false positif dan false negatif yaitu prediksi yang salah. Judul pada setiap grafik juga menampilkan nilai akurasi masing-masing model sehingga mempermudah perbandingan visual jenis kesalahan yang dilakukan oleh decision tree, ID tree, dan naive bias. Kita mulai, hasilnya sudah keluar, hasilnya berupa gambar grafik. Kemudian proses yang ke-14 adalah perbandingan hasil. Hasil akurasi dari kedua algoritma kemudian dirangkum ke dalam satu tabel yang berisi kolom algoritma, tenfold CV akurasi, dan tes akurasi, sehingga performa decision tree, ID tree, dan naive bias dapat dibandingkan secara langsung dan ringkas. Kita mulai programnya. Hasil perbandingannya sudah muncul. Kemudian untuk proses yang ke-15 adalah visualisasi perbandingan. Grafik batang dibuat untuk membandingkan dua nilai akurasi setiap algoritma secara berdampingan, yaitu akurasi hasil dari tenfold cross validation yaitu warna biru dan akurasi pada test set. Nilai persentase akurasi juga ditampilkan langsung di atas setiap batang sehingga perbedaan performa antara decision tree, ID tree, dan naive bias menjadi lebih mudah untuk dipahami. Hasil yang dikeluarkan adalah berupa gambar grafik batang. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap akhir kesimpulan ini, program secara otomatis membandingkan hasil kedua algoritma berdasarkan akurasi dan menyimpulkan algoritma mana yang memiliki performa terbaik dan mengklasifikasikan penyakit diabetes. Setelah kita jalankan programnya akan muncul hasil bahwa naive bias memiliki perform yang terbaik dengan selisih 1%. Secara keseluruhan, program ini terdiri 16 tahapan dimulai dari instalasi dan import library, upload serta penambahan dan pembersihan data, encoding, penentuan fitur dan target, pembagian data 80-20, penyeimbangan data dengan SMOD, pelatihan dan evaluasi model decision tree ID dan naive bias menggunakan tenfold cross validation, sehingga evaluasi akhir pada data test set berupa akurasi, classification report, confusion matrix, tabel dan grafik perbandingan, serta kesimpulan mengenai algoritma dengan performa terbaik dalam mengklasifikasikan penyakit diabetes. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.